Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, silakan dibuka Qur'annya. Pensil disiapin. Surat Al-Falaq ya. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri Syarrin ya, syarrin. Datar dah syarrin. min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sampingnya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus. Belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bi yang pertama nyengir, Bi yang pertama nyengir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus. Samping baca. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Salah. Ya salah. Gimana? Manyun. Nyengir. Kul. Langsung lam itu dia nyengir, lam nyengir dia. Kul. Jangan lama-lama. Kul. Nyengir dulu, biasakan disiplin baru mulai itu nyengir tuh.
Tanda ini kul. Gimana kul? Kapan baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر Salah, tipis. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات 4 harokat. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tanin. Kambing baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya, mulai rapi nih, bagus. Gusi gigi seri atas. Kesalahan yang sering terjadi, Nun ini nggak usah dilatih ya, udah ngerti semua kan? Udah bisa semua ya? Nun, nah nih Nun ya, bisa semua lah ini, nggak usah ya, skip aja nih. Ujung lidah menempel pada gusi gigi seri atas. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf Nun ini udah jelas ya, ketika dia bertanda sukun itu kolkolah. Bertanda sukun dia kolkolah. Yang kedua, alirannya mandek, ta kayak gitu. Ana amata atau amta kayak gitu. Ya, jelas ya. Ada yang mau nambahin nggak? Nun. Ketika kasroh dibaca e. Ketika kasroh dibaca e. Step itu aja huruf nun. Ada yang mau nambahin? Nggak ada. Berikutnya kita masuk ke huruf ro. Ro ini, nah kemarin kan udah anak kirim ya PDF-nya ya. Sudah. Nanti kalau mau roja nanti pakai itu aja, jangan pakai buku karena pakai buku tuh rame. Ya, pakai itu aja langsung cepet PDF yang kemarin itu. Jadi kalau untuk setoran mahrot ditanya mahrotnya pakai yang dari PDF. Itu kalau ngafalinnya dari yang tebal dulu ya. Zoza, sa, soza, sa, toda, todata, kayak gitu. Nah, huruf ro itu ujung lidah. Nah, kalau nun dia ujung lidah bagian depan. Kalau ro ujung lidah bagian belakang. Tapi di buku ditulisnya ujung punggung lidah. Ujung punggung lidah itu artinya apa? Tengah lidah atau ujung lidah? Mana tuh? Ujung punggung lidah itu bagian tengah lidah atau ujung lidah? Berarti salah no. Kalau tengah itu salah kamar itu jasaya itu. Nah ini juga banyak yang keliru mengartiin punggung lidah termasuk Ana dulu mengartinya punggung lidah itu berarti belakangnya ujung lidah, engah berarti gitu kan mikirnya. Salah nih, kalau tengah ini salah kamar, ini mahrotnya jasaya. Nah gini penjelasannya. Jadi lidah yang bagian depan tuh kan agak mengerucut tuh si ujung lidah itu. Kan lidahnya lurus begini, baru gini kan. Nah segitiga depan ini, nah ini namanya ujung lidah. Perumahannya nama ujung lidah.
Nah, satu perumahan ini yang punya si huruf lam. Dua tepi ujung lidah sampai akhir ujung lidah menempel pada gusi. Lam kan kemarin gitu kan. Jadi dia yang punya perumahan itu, nah developernya huruf lam lah bahasanya. Nah, gitu ya. Di dalamnya kan banyak rumah tuh. Nah, nun rumahnya di depan, ro rumahnya di belakang. Kalau gitu paham kan tuh? Jelas ya? Udah kayak klaster aja yang punya huruf lam nih. Makanya kan lam sama nun tuh lebih banyak mana porsi tempelannya di gusi huruf lam. Nah, karena dia segitiga depan tuh dia semua itu. Kalau nun ujung depan sini aja. Kalau ro belakangnya huruf nun. Gitu. Jelas sampai sini ya? Jelas nih. Jadi ujung lidah tuh dibagi dua tuh. Ada namanya ujung lidah bagian depan sini, ada namanya ujung lidah bagian belakang. Tapi tetap masih ujung lidah. Nah, kenapa Ana bilang ujung lidah bagian belakang? Karena ujung punggung lidah. Punggung itu identik mana? Belakang. Kita ganti aja bahasanya. Ujung lidah bagian belakang. Kayak gitu. Jelas ya? Karena banyak yang ngertiin ujung punggung lidah itu berarti ini belakang. Ujung lidah nih, berarti tengah lidah. Enggak, ini salah nih. Salah makhraj. Jelas ya? Tetap bagian ujung, tapi bagian belakangnya. Bingung nggak? Kalau lam itu kan tepi lidah. Dia tepi lidah yang mana? Depan. Berarti Ya. panjang itu dari tepi lidah sampai Akhir ujung lidah. Gitu. Nah, depan sini tuh namanya akhir. Akhir ujung lidah. Dan makhraj akhir ujung lidah ini nggak ada. Nah, nama depan yang ujung sini nih, namanya apa? Akhir ujung. Iya, panjang dia. Berarti lam itu dari akhir ujung lidah sampai tepi lidah bagian depan. Gitu. Iya, dia semua itu. Segitiga depan itu, dia semua itu. Silam itu. Mundur sedikit pinggirnya yang bareng dengan bot. Oh iya. Sedikit. Tepi lidah bagian belakang berarti. Bot itu. Kita sedikit saat di depannya. Siapa? Lama. Oh gini. Enggak, gini. Lam itu kan katanya kan bagian dari tepi lidah. Ya. Nah, jadi sidot itu kan ini kan lidah nih, baru ngerucut gini kan. Nah, sidot tuh di sini dia. Ini sebutannya tepi lidah bagian belakang namanya. Dot, tepi lidah bagian belakang sini. Nah, yang udah ngerucut kayak gini nih namanya tepi lidah bagian depan. Oh, istilah aja Ustaz. Iya. Tapi dia di ujung lidah sebenarnya. Iya, posisinya di ujung lidah. Tepi lidah tuh cuman ya sini aja, sini. Ini semuanya tepi lidah namanya. Cuman tepi lidah tuh dibagi dua. Ada tepi lidah bagian belakang, ada tepi lidah bagian depan. Iya, betul. Iya. Segitiga itu. Enggak semuanya di situ. Enggak semuanya di situ. Yang lain paham nggak kira-kira nih? Ro. Itu bawah dong namanya itu. Itu bawah itu. Shot itu. Perhatikan nih. Ini lidah nih misalkan. Si dot tuh mana dia dot? Nih dot nih namanya nih. Kalian tuh merasakan di belakang situ kan? Bukan depan sini rasanya kan? Nah, ini namanya tepi lidah. Bagian belakang. Nah, berarti ada sisanya nih ke depan nih. Namanya tepi lidah bagian depan namanya. Jelas tuh. Jelas nih. Nah, kemarin kan lam itu apa sih bilangnya dua tepi, berarti sini sama sini. Dua tepi bagian ujung lidah nih kan ujung lidah nih ke depan nih. Ini tengah ini pangkal tengah ujung. Nah, dua tepi ujung lidah hingga akhir ujung lidah menempel pada gusi gigi seri tas. Nah, sekarang nun sama ro-nya sebelah mana tuh? Kalau semuanya di situ lam. Nunnya itu di dalamnya lam itu bagian depan sini nih. Ini kan ada sisa dikit nih. Depan sini. Nah, itu nun situ. Lam mana? Nih, belakang sini. Ro sini. Di belakangnya huruf nun itu. Gampang kok cara ngeceknya. Hah? Iya, agak mundur dikit.
nggak usah dicek-cek, gampang. Nggak usah di apa? Nggak usah kayak gitu. Tinggal ucapin aja. An-ar, mundur nggak tuh lidahnya? Anar, anar. Mundur nggak lidahnya? An-ar, mundur nggak? Antum baca gini nih. An-ar, baca gitu. Mundur nggak lidahnya itu? Jelas tuh. Tapi disebut mengambang juga enggak ya untuk ro ini. Menyentuh. Kalau mengambang tuh sama sekali nggak nyentuh. Maka itu. Nah itu diganti tuh menyentuh ya, ujung lidah bagian belakang menyentuh, bukan nempel. Nah kaidah kita apa sih? Setiap makhraj yang ditulis menempel, maka cara melatihnya adalah ditempelkan dulu. Coba antum tempelkan dulu tuh ujung lidah bagian belakang itu nempel ke gusi dulu. Coba tempel dulu, baru baca ro. Bisa nggak? Cedal. Tempel dulu, baru baca dari situ. Bisa nggak? Nggak bisa. Diganti tuh bahasanya, menyentuh. Diganti tuh ya. Terus nanti kalau ditanya ro, awas jangan lagi Nah, kalau menempel tuh dia hitungannya lama tuh, bisa lama. Kalau nyentuh tuh Nah, cara kerjanya ro tuh kayak gini nih. Gitu doang. Gitu doang tuh caranya. Cara kerjanya. Nah, ini kesini tuh namanya apa? Nyentuh. Nah, diganti tuh. Cuman kan buku kan nggak sedetail itu. Tariknya gimana, Ustaz? Hah? Tariknya berapa lama, berapa banyak? Senormalnya aja, udah cukup. Nah, jadi itu harus belajar sifat takrir namanya. Belajar di sini bukan praktek, tapi wawasan aja. Karena itu kurang wawasan sebenarnya. Jadi takrir itu banyak orang yang nangkap itu bergetar. Antum kenapa rohnya kayak gitu? Oh, antum nggak tahu ya. Ini kan dia punya sifat apa? Takrir, getarnya. Salah itu. Kata siapa salahnya? Takrir. Antum nggak tahu takrir. Nah, padahal takrir itu ada lanjutannya. Bergetar. Enggak, belum cukup itu. Bergetar dengan getaran yang lembut. Tuh ada lanjutannya. Cuman itu jarang dibaca tuh lanjutannya. Bergetar dengan getaran yang lembut. Berarti gimana? Udah gitu. Kalau kasar apa lembut itu? Kasar itu. Jadi takrir tuh banyak yang kurang baca di situ. Taunya takrir apa? Getar. Padahal takrir tuh getar tapi dengan getaran yang lembut di situ. Ya, tajwid itu proporsional ya, nggak berlebihan, nggak juga kekurangan juga. Tengah-tengah dia. Udah jelas ya, itu huruf ro. Ada yang cadel nggak di sini? Roriru. Sampingnya? Belakang? Depan? Roriru. Belakang? Roriru. Belakang? Ya, bagus semua nih rohnya. Gitu. Nah, kesalahan pada huruf ro adalah dibaca ketika tasdid kesalahannya itu dua tuh. Yang pertama dibaca seperti huruf wawu. Ro tasdid kesalahannya ada dua ya. Yang pertama dibaca seperti huruf wawu. Yang kedua alirannya di saktah. Ini paling sering kasusnya di Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga satu lagi ada ya, khoisum. Di ro tasdid ini paling sering. Apa aja tadi? Rotasi kesalahannya yang pertama? Ar-Rahmanir-Rahim tuh kayak gitu. Yang kedua, saktah. Ar-Rahmanir-Rahim tuh kayak gitu. Berhenti sejenak. Cuman orang nggak sadar tuh di situ. Ar-Rahmanir-Rahim tuh kayak gitu. Saktah namanya. Yang ketiga, ngidung ini paling sering ya. Ar-Rahmanir-Rahim tuh kayak gitu. Tuh ngidung. Jelas ya. Terus ada lagi yang mau nambahin? Cadel tuh ya.
Untuk tebal tipisnya nanti dipelajari di sifat. Oh ya, di situ ada tebal tipis ya. Iya. Nah, tebal tipis itu gimana maksudnya? Ya, nanti dipelajari juga di tafhim tarkik tuh. Nah, cuman sekarang nggak jelasin aja. Maksud ro yang tebal dan tipis itu banyak, yang tebal tuh banyak. Jadi ro tuh bisa dua kondisi, bisa tebal, bisa tipis. Kapan momennya? Nah, nanti dipelajari di hukum ro. Momennya itu. Cara Tafhim bacanya juga tarkik. nanti. Cara bacanya? Cara baca ketika tebal, cara baca ketika Sekarang juga bisa. Kalau tebal itu ya berarti dia bulat, kalau tipis dia nyengir, udah gitu aja. Cuman itu kan dari segi bentukan mulut, dari segi suara nih. Dari segi suara. Kan tebal tipis itu kan dua tuh cara ngeceknya. Dari segi bentukan mulut sama dari segi suara. Nah, kalau dari segi suara gimana? Kalau tipis dulu ya. Tipis tuh ya biasa, ro. Yang tuh biasa beli baca itu kalau misalkan beli roti. Bang beli roti, Bang. Nah, itu ro-nya itu tipis. Ro tipis yang tuh pakai sehari-hari tuh, ro. Gitu. Kalau tebal, ro tuh bunyinya. itu tuh. Nggak mungkin kan, Bang beli roti, Bang. Nggak mungkin. Kan nggak mungkin tuh kayak gitu. Jadi ro yang biasa tuh pakai sehari-hari itu roti. Nah, tipis yang ro tuh ya ro tuh kayak gitu. Nah, jelas ya. Gimana caranya? Ya ntar tuh malah mikir ke situ lagi. Masih lama itu. Sekarang nyengir manyun dulu aja. Soalnya nanti kalau udah masuk tebal tipis, antum itu nggak hanya nyengir manyun, tapi perhatikan di auzubillahi minasyaitonirrajim itu mana aja di huruf tebal, to sama ro. Nah, di situ. To sama ro tuh kan dikit ya, tapi ya antum harus jeli tuh. To sama ro ini tebel ini berarti. Nggak hanya bulat lagi mulutnya, tapi juga harus suaranya tinggi. Contoh, kalau biasa aja. Kalau sekarang kan masih biasa aja nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, antum masih kayak gini bacanya kan? Nanti kalau udah belajar tebal tipis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kan masih sekarang kayak gini nih bacanya. Tapi kalau udah tebal tipis, Ar-Rahmanir-Rahim tuh kayak gitu. Jadi setelah tebal tipis lagi. Rohim. Oh, kayak gitu. Caranya gimana? Ya ntar di bab tafhim tarkik. Kalau dikasih tahu sekarang ntar merepot malahan. Jelas ya? Jadi satu-satu dulu datang. Ya kayak Quran aja ke Rasulullah kan datangnya berurutan. Satu-satu. Kayak gitu ya. Nah, adapun momennya kapan aja tuh tebal tipis gitu kan momennya. Banyak momennya. Ketika tebal, kapan aja dia? Fathah, roh fathah. Rasulullah sembilan fathah, Rasulullah sembilan fathah, Rasulullah sembilan doma, Rasulullah sembilan doma, Rasulullah sembilan hamzah wasal, Rasulullah sembilan kasroh, setelahnya huruf istilah selain berharokat kasroh. Tuh ada 8 totalnya. Roh fathah, Rasulullah sembilan fathah, Rasulullah sebelumnya sembilan fathah, roh doma, Rasulullah sembilan doma, Rasulullah sebelumnya doma, Rasulullah sebelumnya hamzah wasal, Rasulullah sebelumnya kasroh, setelahnya huruf istilah selain berharokat kasroh. Ayo mikir kayak tuh. Itu momen ketika yang dibaca tebal. Momen yang ketika dibaca tipis. Ro kasroh, Rasulullah kasroh, Rasulullah kasroh, Rasulullah fathah. Itu dia. Yang kadang tebal, kadang tipis. Jadi ro itu ada 3 tuh. Dibaca tebal, dibaca tipis, kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Ro sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf istilah berharokat kasroh. Ro sukun sebelumnya istilah sukun, sebelumnya kasroh kitor atau missor. Yang pertama itu akan aku firkin kataudil azim pada surat Asy-Syu'ara ayat 63. Firkin itu kalau dia wakof dibacanya tebal, firqo. Tapi kalau dia wasal dibacanya tipis, firqin kayak gitu. Tapi ini cuma satu di Quran tuh di surat Asy-Syu'ara ayat 63. Kalau tuh nggak ngaji di situ ya udah nggak kena berarti. Ngaji nggak sampai situ. Jarang kan ada yang tembus ke situ atau main-main ke situ jarang kan. Jadi nggak kena tuh. Asy-Syu'ara, apalagi nama suratnya kayaknya asing banget deh. Asy-Syu'ara ayat 63. Nah itu dia. Tapi untuk dari segi suaranya, itu kan dari segi momen kapan aja. Dari segi suaranya tadi, ro sama ro. Nah itu tipis tebal yang digambar itu. Huruf lam juga kemarin juga ada kan huruf lam itu. Tebal tipis. Nah huruf lam itu tebal tipis itu bisa tebal bisa tipis itu dalam kondisi pada lafzul jalalah.
Kalau lalilu biasa itu tipis. Jadi tebal tipis itu pada lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Kapan lafaz Allah ini dibaca tebal? Sebelumnya fathah dan domah. Allah sama Allah. Kapan dia dibaca tipis? Sebelumnya kasroh. Lillah. Itu dari segi bentukan mulut. Dari segi suara, Allahu Akbar. Ini kan biasa nih orang baca gini. Kalau tebal, Allahu Akbar. Allah sama Allah. Allah sama Allah. Terus tuh? Allah sama Allah. Nah, itu. Allahi. Wallahi. Itu tipis tuh Allahnya itu. Kalau tebal, wallahi. Nah, itu tebal tuh. Jelas ya? Kalau sekarang anak bilang paling antum kalau mau tebal ya naikin aja pangkal lidahnya. Bingung kan? Enggak itu. Ada cara lain. Tapi tebal tipis ini kalau orang Arab dipakai pas ngaji aja atau ngomong sehari-hari juga pakai? Pas ngaji aja. Kalau pas di sehari-hari ya aneh bentukannya. Pas ngaji aja. Tapi cukup ya, itu aja. Nah, jadi makhraj ro itu bukan untuk dilatih, tapi hanya sebagai wawasan aja. Antum itu selama ini udah kayak gitu cara bacanya. Rori. Jadi ilmu tajwid itu nggak semuanya praktek. Kadang anehnya orang setelah belajar teori itu dipraktekin. Nggak juga. Itu hanya wawasan aja. Selama ini antum udah kayak gitu bacanya. Cuman nggak tahu posisi tempatnya di mana itu loh. Ya huruf nun, ya kan selama ini antum udah bener kan? Jangan pula pas setelah latihan makhraj nun dicari-cari. Ngapain? Antum selama ini udah bisa. Nah nih. Udah gitu. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.